Aduh. Tadi aku ada laporan nih. Tadi ada barang yang hilang. Cari di mana ya? Kalau cuman sendiri, gimana ya? Aku kayaknya mesti cari satu temen yang baru. Ada yang tahu temennya baru? Aku mau kenalin ya, yang baru temanku. Ayo sini Kak. Kakak Debra. Halo semuanya. Wah, Kak. Hari ini kita mau cari barang yang hilang. Siap Kak. Dapat laporannya, kita harus cari sekarang. Oke, Kak. Tapi kita harus puji Puji Tuhan Tuhan dulu. nih. Ya, terus, nah sekarang adik-adiknya kita belum bilang selamat pagi iya, loh. belum selamat pagi Kak. Ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Selamat Selamat pagi pagi, adik-adik. Kata Mama Kaucep Kan Kak Debra. sama Kak Janet. Nah, kita sekarang mau puji Tuhan lagi. Tapi kalau puji Tuhannya pada lemes gimana Kak? Ya nanti nggak ketemu Kak barangnya. Wah iya betul juga ya. Semangat nih Kak. Harus semangat. Kalau semangat berarti kita harus nyanyi yang semangat Kak. Betul Kak. Nyanyi apa yang semangat Kak? Kayaknya bangkit semangat nih Kak. Oh bangkit ya? Kalau bangkit itu duduk atau berdiri Kak? Dari duduk dong Oh Kak. jongkok ya Kak? Dari ya? jongkok. Jongkok. Kalau gitu sekarang kita mulai ya Kak ya. Posisi. Kita nyanyi bangkit, serukan Bangkit. nama Yesus. Ayo Kak Janet kita mulai. Saya jongkok dulu Kak. One, two, three, four, bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju ya Kak ya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Ulang lagi Kak dari bawah Ayo Kak. bangkit lagi. 1, 2, 3, 4, bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju ya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Coba suaranya dong. Nama Yesus. menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus Di atas. coba suara Kak Janet. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. adik-adiknya dong. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, udah pada semangat nih Kak. Belum ya Kak? Masih Waduh, lemes. masih lemes. Karena kurang Kak. Gimana nih Kak? Kurang. Masih ada yang kurang soalnya. Apa tuh Kak yang kurang Kak? Kurang makan. Bisa jadi Kak. Kurang minum. Mungkin bisa juga Kak. Tapi kalau berdoa itu. Paling penting itu Kak. Oh paling penting. Paling penting. Oh paling penting. Adik-adik udah pada berdoa belum tadi? Ada yang bilang belum Kak. Berarti kita harus berdoa nih Kak. Nah sekarang kita harus berdoa bareng ya Kak ya. Berdoa. Kita mau nyanyi Bapakku datang. Kita bangkit berdiri lagi. Lipat tangannya. doa. Kita nyanyi dulu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali katakan, Bapakku datang padamu. Adik-adiknya jangan bercanda lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan. Sekali katakan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, dan penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankannya dengan baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gimana Kak? Wah, udah berdoa nih Kak. Wah, adik-adiknya. Apalagi Kak lagunya Kak? Waduh, udah semangat lagi Kak. Semangat dong Kak. Kan Kakak katanya mau cari barang. Oh iya. Cari barang harus pakai tangan. Oh, tangan terus? Kaki. Terus? Mata. Terus? Waduh, apa lagi Kak? Kalau ada yang teriak, barangnya di sini. Harus pakai telinga ya Kak ya? Telinga sama mulutnya. Wah, kalau gitu udah tahu dong nih kira-kira lagu apa nih Kak? Nih, lagunya gini. Hati-hati gunakan tanganmu. Wah, Kak. Tapi kayaknya kalau duduk nggak semangat Kak. Harus berdiri nih kayaknya. Harus berdiri ya. Kita berdiri ya. 1, 2, 3. Berdiri semuanya, kita nyanyi hati-hati gunakan tangan. Ayo Kak Janet. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakinya mana? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Ting-tong, hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telinganya mana? Hati-hati gunakan telingamu. Nyek-nyok. Hati gunakan telingamu, nyek-nyok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, nyek-nyok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin.
amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek nok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek ngok, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek ngok, amin. Kak, Gimana Kak? wah seru sih Kak. Seru. Ini adik-adik ada yang kebalik-kebalik nggak ya Kak di Wah. rumah? Wah Kakak juga hampir salah Kak. Aduh. Nah, Apa Kak? sekarang karena kita udah semangat, udah gerak-gerak, udah keringetan. Tadi udah sampai hampir ada yang salah Kak. Kak, Sekarang kita waktu dengerin firman Tuhan. dengerin firman Tuhan. Wah, mau tahu dong barang apa yang hilang tuh? Iya nih, penasaran juga aku. Aku juga harus pergi cari nih. Kak. Tapi kita mau doa dulu. Siap Kak. Biar Tuhan menyertai pencarian Betul kita ini. sekali. Nah, sekarang adik-adik berdiri semuanya. Lipat tangannya, kita mau nyanyi lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi, saya katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Semua lipat tangan, tutup mata, ikut Kak Yosef berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin kami selama pujian. Kami mohon ampun. Kalau kami masih main-main dalam pujian. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak, sekarang waktu dengar firman. Bener Kak. Nah sekarang kita ke sana mau cari mau barangnya cari barang tuh. yang Ayo hilang. Kak Jen, yuk. Ayo, Yuk let's go. adik-adik, jangan berisik. Jangan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Nah, tadi udah puji-pujian ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang manis, kupingnya dibuka. Kita mau dengerin firman hari ini. Sebelumnya, Kak Caca mau nanya dulu nih. Masih ingat nggak
firman minggu lalu. Ayo, tentang Bapak siapa? Yosua. Iya, Bapak Yosua memimpin bangsa Israel menggantikan Bapak Musa untuk merebut tanah Kanaan. Minggu lalu yang direbut kota apa? Yeriko. Iya betul, temboknya runtuh ya adik-adik. Di situ Tuhan juga berfirman, gak boleh ambil barang milik orang Yeriko. Apapun itu tidak boleh ada yang diambil. Wah, Yosua juga kasih tahu ke bangsa Israel. Setelah menang, mereka kembali ke kemahnya adik-adik. Tuhan berfirman lagi, ada kota yang harus diserang lagi. Kotanya sekarang namanya Ai. Apa? Ai. Iya. Yosua sebelum berperang, dia panggil adik-adik. Pengintai-pengintainya dipanggil. Ayo sini. Kalian pergi ke kota Ai, amati, perhatikan bagaimana orang-orang di sana sebelum kita pergi menyerang. Wah, pengintai-pengintai itu pergi. Setelah beberapa saat, mereka pulang bilang ke Bapak Yosua, Bapak Yosua, ternyata di kota Ai gak begitu banyak jagoannya. Ya, tentaranya dikit kok. Jadi kita gak usah bawa pasukan yang banyak. Dikit aja. Kira-kira 3.000 orang cukup kok. Gak usah banyak-banyak. Wah, Bapak Yosua, oke. Besok kita berangkat. Bawa 3.000 orang. Nah, keesokan harinya Bapak Yosua mempersiapkan 3.000 orang untuk pergi menyerang kota Ai adik-adik. Wah, berangkat. Mereka pergi berperang. Kira-kira Tuhan memberi kemenangan lagi nggak ya untuk Yosua dan bangsa Israel? Ayo, siapa yang bilang menang? Siapa yang bilang kalah? Kita lanjutin ya. Ternyata adik-adik, saat berperang terjadi sesuatu. Ya, Yosua nunggu di kemahnya. Mana ya? Ternyata tentaranya Yosua datang. Loh, kok mukanya penuh luka? Terus jumlahnya jadi sedikit. Kenapa? Apa yang terjadi? Wah, tentaranya Yosua cerita. Bapak Yosua, kita kalah. Kita dipukul mundur. Banyak teman-teman kita juga yang mati saat berperang. Wah, Bapak Yosua jadi sedih adik-adik. Dia mengoyakkan bajunya, lalu berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan tanah Kanaan, tapi kenapa sekarang kita kalah? Yosua tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Kita mau siapin Alkitabnya. Kita buka di kitab Yosua. Udah ketemu kitab Yosua Perjanjian Lama ya. Yosua 7 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ya. Yosua 7 ayat 11 dan 12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang kukhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Adik-adik, Tuhan berfirman, Yosua, di antara orang Israel ada yang melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saat mengalahkan tembok Yeriko itu. Apa tadi? Tidak boleh ada barang yang diambil.
ada salah satu orang yang ngambil. Tuhan bilang karena orang itu telah melanggar, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel lagi. Jadi bangsa Israel kalah karena ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan. Siapa ya orang itu? Apa yang dilakukan? Tadi Tuhan bilang apa? Telah mencuri barang-barang yang tidak boleh diambil, kata Tuhan. Siapa orang itu? Gimana cara menemukannya? Bangsa Israel orangnya banyak. Tuhan bilang ke Bapak Yosua, besok pagi kamu kumpulkan semua bangsa Israel. Dari suku, ya ada berapa suku? 12 suku Israel. Lalu nanti Tuhan akan tunjuk suku mana, dari suku mana orang yang mengambil barang itu. Lalu mulai lagi dari kaum, ya lebih kecil lagi keluarga. Nanti orangnya akan Tuhan sendiri yang tunjukin ke Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua ini taat sama perintah Tuhan. Besok paginya dia panggil semuanya. Ya, kepala sukunya dikumpulin. Ayo kumpulin 12 suku. Kita mau mencari siapa nih yang melanggar perintah Tuhan yang membuat bangsa Israel jadi kalah. Nah, suku yang mana ya? Tuhan tunjukin dari suku Yehuda adik-adik. Lalu dipanggil, Tuhan tunjuk lagi dari keluarga yang ini. Wah, keluarga yang ngumpul. Lalu per orang maju. Bukan, kata Tuhan. Bukan, tiba-tiba ada seorang bapak yang maju. Lalu Tuhan bilang, dialah orangnya. Bapak ini namanya Bapak Akan. Siapa adik-adik? Akan. Nah, bapak ini dibilang, wah, kamu yang mencurinya ya? Bapak Ahan emang benar mencuri. Wah, kita lihat ya, kita mundur balik dulu adik-adik. Saat menang perang mengalahkan Yeriko, Bapak Ahan ikut di situ adik-adik. Saat menang, dia ngelihat, waduh, ada baju bagus, jubahnya bagus. Terus emasnya juga ada perak juga. Wah, sayang ya, harta sebanyak itu ditinggalin. Tapi kata Tuhan gak boleh. Aku ambil beberapa aja, gak apa-apa kali ya. Nah, Bapak Ahan mencuri. Dia ambil barang-barang orang Yeriko. Lalu dia pergi ke kemahnya, dia gali tanah adik-adik. Lalu dia masukin ke dalam tanah, lalu ditutup, disembunyiin hasil curian Bapak Ahan. Nah, dia pikir gak akan ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kasih tahu Bapak Yosua. Nah, akibatnya apa? Karena Bapak Ahan mencuri, satu bangsa kalah. Lalu akibatnya apa lagi adik-adik? Karena dia mencuri. Nah, Tuhan bilang, Bapak Ahan dan keluarganya dan seluruh yang dia punya, ya hasil curiannya atau yang sudah dia punya harus dimusnahkan karena dia telah mencuri. Akhirnya dibawa ke lembah Akor. Di sana Akan dan semua yang dia miliki dimusnahkan adik-adik. Wah, gak enak ya, karena mencuri dapat hukuman. Nah, terus kelanjutannya gimana nih dengan bangsa Israel? Setelah yang tidak taat ini hilang. Nah, kita lanjutin ya. Sekarang mau menyerang kota Ai lagi. Tapi kan bekas kalah ya. Kemarin kalah, gimana nih? Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut Yosua. Tuhan telah menyertai bangsa Israel lagi. Kamu harus maju berperang. Tuhan kasih tahu caranya. Jadi bagi dua kelompok. Yosua bersama pasukannya dari depan. Dan pasukan yang lain bersembunyi di belakang kota Ai. Nah, akhirnya Yosua menjalankan perintah Tuhan. Keesokan harinya dia perintahkan pasukannya
sebagian pasukannya untuk bersembunyi di belakang kota Ai. Sebagian lagi ikut Yosua berperang lewat depan adik-adik. Saat Yosua datang, wah bangsa Ai lihat. Nah, bangsa Israel lagi yang datang. Kemarin juga kalah. Dia berani-beraninya maju lagi. Ayo kita serang bangsa Israel. Wah, semua tentara kota Ai keluar menyerang Yosua dan pasukannya. Saat pasukannya bangsa Ai ini maju, Yosua pura-pura melarikan diri bersama pasukannya. Ayo mundur. Wah, tapi pasukan Ai tetap mengejar. Ternyata itu hanya jebakan adik-adik. Saat pasukan bangsa Ai pergi dari kota semuanya, pasukan Yosua yang bersembunyi keluar dan menghancurkan kota Ai. Wah, dan saat Yosua lihat, kota Ai sudah ada asapnya, sudah terbakar. Yosua yang tadinya lari berbalik dan menyerang pasukan Ai adik-adik. Wah, Yosua menang kalah. Yosua menang. Yosua memukul kalah pasukan Ai. Jadi kota Ai berhasil direbut oleh Yosua dan bangsa Israel karena Tuhan yang menyertai. Wah, Tuhan juga berfirman kali ini adik-adik. Saat menang, kalian boleh ambil semua harta milik penduduk kota Ai. Beda sama yang sebelumnya. Wah, bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan memberikan kemenangan. Firman hari ini kita belajar adik-adik. Tidak boleh apa tadi seperti Bapak Han? Mencuri. Ya, karena mencuri itu ada perbuatan dosa. Tuhan gak suka. Ya, jangan kita mencuri. Karena Tuhan tuh udah siapin loh berkat masing-masing buat kita. Jadi kita gak usah mencuri. Tuhan udah sediain berkat buat adik-adik masing-masing. Ya, jadi kita belajar untuk tidak boleh mencuri. Contohnya nih, kakak kasih contoh ya. Misalnya, di sekolah ada teman kalian yang bawa bolpen baru. Ya, bagus-bagus. Adik-adik lihat nih, waduh, bagus banget bolpennya. Aku mau nih. Adik-adik pengen, bukan nanti aku bilang ke mama minta beliin. Tapi adik-adik malah mikir, aku ambil aja, kan ada banyak. Kalau aku ambil satu pasti gak ketahuan. Terus saat kelasnya sepi, adik-adik ambil satu. Boleh gak kayak gitu? Itu mencuri ya? Gak boleh. Wah, kalau adik-adik ambil, nanti ternyata ada yang lihat. Gurunya tahu. Adik-adik dapat hukuman, bukan dapat berkat. Tadinya maminya mau beliin loh. Tapi karena adik-adik mencuri, gak jadi, malah dihukum. Tuhan gak suka kalau lihat anaknya mencuri. Oke, firman kakak sampai di sini. Sekarang kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak Tuhan yang melakukan perintah-Mu. Kami tidak mau mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima